Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Ramadan, program studi Desain Komunikasi Visual. Saya akan menjawab soal-soal mata kuliah agama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor satu. Jadi banyaknya orang pinter, orang cerdas, orang jabatan tinggi tidak mempunyai akhlak, karena menurut saya orang yang jabatan tinggi, orang yang merasa pintar, orang yang merasa cerdas, beda dari yang lain itu dia sedikit memiliki rasa. Yang pertama menurut saya bersyukur, yang kedua kurang jujur mungkin, yang ketiga kurang eh, rendah hati. Nah, Nabi Muhammad SAW sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi percuma mereka tuh pinter gitu, tapi kalau nggak berakhlak tuh ya percuma, karena ada mahfuzat atau perkataan bahasa Arab yang bunyinya ta'alamal adab qabla ta'alamal ilma. Jadi yang bener tuh belajar adab dulu baru belajar ilmu gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW kenapa mempunyai gelar Siddiq, karena beliau itu memiliki sifat yang sangat jujur, bahkan bisa dibilang 100% jujur gitu, baik hati, rendah hati ada. Jadi makanya perlu kita garis bawahi bahwa kita tuh harus memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor dua. Jadi pertanyaan nomor dua ini, pertanyaan tersebut terdapat dua kubu ekstrim, yaitu kubu pertama adalah kubu yang dimana kaku dalam beragama dan menolak perbedaan. Kubu yang kedua dia terlalu bebas dan tidak memikirkan agamanya. Jadi bagaimana pandangan Islam? Ya menurut saya yang pertama itu dari lingkungan, karena saya kalau kaku dan menolak perbedaan itu dari lingkungannya sendiri. Kayak misalnya satu daerah atau satu kampung ini adat istiadat pekat, adat istiadat dalam agamanya pekat, jadi dia menolak adat luar atau agama luar masuk ke dia. Jadi dia cenderung eh, cenderung menjaga adat istiadat dalam beragamanya, jadi dia menolak perbedaan dari luar. Oke. Jadi yang kedua, yang terlalu bebas juga salah satu faktornya faktor lingkungan juga, karena bergaul itu penting dalam beragama. Jadi kalau misalnya kita terlalu bebas, mungkin teman-teman kita juga seperti itu. Jadi hindari teman-teman yang emang pergaulannya bebas atau tidak sesuai dengan agama. Jadi bagaimana etika pandangan Islam terhadap teknologi modern AI ini? Jadi ada satu mahfuzat ini. Jadi ada satu mahfuzat, yaitu bunyinya al-aqu salim fi jismi salim. Akal yang sehat terdapat dari jasmani yang sehat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu, jadi kita harus cari tujuan pemakaian AI tersebut atau teknologi tersebut supaya jelas arahnya dan tujuannya. Dan yang kedua, kita tidak boleh membuat isu-isu hoax dengan teknologi yang ada, dan kita tuh harus benar-benar memanfaatkan teknologi AI ini. Jadi emang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi, dan bahaya pula, dan ada bahayanya juga maksudnya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi bagaimana kita cara memakai cara memakai teknologi tersebut. Jadi bagi pada diri kita. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Dalam organisasi ada saja orang yang ingin mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Menurut saya, untuk mengejar-ngejar hal-hal yang pas
yang mungkin saja kita dapatkan itu tidak usah terburu-buru atau jangan jangan ya jangan mendesak lah, jangan buru-buru. Jadi kalau di dalam organisasi itu kita konsisten aja udah bagus gitu, udah dilihat. Terus juga bertahap, lama-lama kita naik satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Terus juga kita mendapatkan posisi yang bagus jika kita kinerja kita itu bagus dalam organisasinya. Oke. Dan jika ingin jabatan kita cepat naik, kita tuh harus produktif, mempunyai sikap tanggung jawab, memiliki sifat kepemimpinan, terus juga peduli sesama, saling menolong. Jadi lama kelamaan juga yang seperti saya sebutkan tadi, lama juga bertahap. Jadi akan naik satu, naik dua, naik tiga. Lama juga jabatan yang kita inginkan pun terwujud gitu jika kita memiliki sifat-sifat tadi. Nah, kurang lebih gitu. Sekian.